Iya, kalau rujuk kita mendukung sekali ya. Terlepas dari bagaimana mereka menjalani masa pastoral dan sebagainya dalam kasus ini, tentunya itu menjadi wewenang sepenuhnya dari pendeta di mana mereka beribadah ya. Tetapi kalau dilihat secara utuh persoalan ini, kita sangat mendukung sekali sebuah hubungan itu bisa rujuk kembali, karena kita merujuk kembali ke Alkitab bahwa sebisa mungkin jangan ada perceraian dalam sebuah pernikahan Kristen gitu. Nah, untuk ibu sendiri memandang kasus yang dialami oleh Randy dan Lady sendiri seperti apa? Ya, kalau saya berdiri dari sisi misalnya dari lembaga keagamaan atau tokoh agama ya, bahwa apa yang dialami oleh Lady ini adalah satu ketidakadilan juga buat dia ya, di mana dia juga dihianati dalam pernikahan itu. Tetapi kita lihat kembali bahwa dalam keyakinan Kristen, setiap rumah tangga pasti akan ada kerikil-kerikil yang menyertai dalam perjalanan rumah tangga itu. Jadi apa yang dialami saat ini juga adalah bagian dari ujian rumah tangga itu. Nah, tergantung bagaimana Lady dan Randy menyikapi itu secara dewasa, gitu kan. Kalau kita lihat sekarang, Randy menunjukkan juga keseriusannya untuk bisa kembali, gitu kan. Kita berharap keseriusan ini bukan hanya ada di hari ini, gitu, tapi juga nanti dan seterusnya dalam pernikahan itu. Dan kita juga berharap Lady bisa dengan lapang dada juga menerima ini semua. Walaupun kita tahu ya, berdiri di posisinya Lady saat ini tidak gampang gitu. Dihianati lebih dari satu kali, kemudian dibohongin juga, itu menyakitkan gitu kan. Tetapi inilah ujian yang harus dilewati. Namanya manusia, pasti kita akan ada ujian terus menerus sih, seperti itu. Tapi untuk sebagai tokoh agama, misalnya menyarankan untuk tidak bercerai gitu, lebih baik Ya. kembali gitu ya untuk bersatu gitu. Ya, sebaiknya seperti itu, menghindari perceraian gitu kan. Karena kita kalau merujuk kembali ke Alkitab, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu. Yang memisahkan mereka hanya maut, seperti itu. Jadi sebisa mungkin butuh hati yang lapang dan luas untuk bisa melihat persoalan ini. Walaupun pengkhianatan sudah dilakukan berkali-kali gitu, sementara si Lady juga kan mengalami sakit hati gitu juga, lebih baik ya tetap untuk lanjut aja gitu ya. Ya, sebaiknya rujuk, tapi memang butuh proses ya, butuh proses karena luka fisik itu masih bisa kelihatan dan kita tahu bagaimana mengobatinya, tetapi luka batin itu butuh waktu dan proses. Jadi kalaupun saat ini Lady memilih untuk mengambil keputusan untuk bercerai misalnya saat ini, mungkin itu adalah bagian dari dia untuk memberi space bagi dirinya untuk bisa mencerna apa yang terjadi saat ini, mengobati luka batinnya. Kita berharap sih seiring dengan waktu, dengan space yang dia dapat ini bisa mengobati luka batinnya dan mungkin bisa menyatukan mereka kembali sih, seperti itu. Tapi secara agama Protestan nih Bu, apakah dalam agama Protestan sendiri ini memperbolehkan dalam rumah tangga itu untuk bercerai atau seperti apa? Iya, dalam Alkitab sendiri ada satu pengecualian, tetapi jangan sampai kita menjadikan ini rujukan dan menjadikan ini justifikasi untuk membenarkan setiap perceraian gitu ya, bahwa ada pengecualian ketika itu ada persinahan yang dilakukan dalam sebuah rumah tangga, maka bisa gitu, bisa. Tetapi sebaiknya ini jangan dijadikan rujukan dan dasar untuk setiap keluarga nanti pada akhirnya ada kok di Alkitab, boleh kok kita cerai, nggak boleh seperti itu. Sebisa mungkin kita melihat kembali bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah nggak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi melihat perjuangan dari belakang sampai bisa di titik sekarang itu seperti apa gitu ya. Ya, karena kan kita memahami dan menyadari bahwa ketika seseorang menikah dan mengikat janji di altar, itu sebenarnya dia nggak berjanji ke pendeta atau manusianya, tapi dia berjanji kepada Tuhan gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga dan tidak mengingkari janji yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan, karena setiap apa yang kita ucapkan pasti ada konsekuensinya gitu.
Tapi kalau misalkan keputusannya akhirnya bercerai gitu, tapi untuk sementara dalam proses perceraian itu sendiri, suatu suami istri gitu yang dalam proses perceraian itu tinggal satu atap gitu seperti apa gitu dalam. Ya, ini kan sementara dalam proses, ya, belum ada putusan. Berarti kan mereka masih suami istri, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Iya, gitu. siapa tahu dalam proses ini dan kemudian ada pembicaraan yang mereka lakukan karena seringnya bertemu dan di dalam rumah, itu bisa menjadi satu jembatan juga untuk bisa kembali, Kalau di sisi saling lain, memahami. ada positifnya juga gitu Bu, ya. Iya, Kecuali kalau memang nantinya sudah putusan bahwa mereka sudah resmi bercerai, itu udah beda Ya. hal lagi ya. Ya. Gitu. ya. Tapi untuk sekarang ini Bu, melihatnya Bu Sonia sendiri seperti apa Bu? Apakah ada kemungkinan untuk mereka kembali rujuk atau seperti apa? Saya nggak mau gambling ya, karena ini menyangkut perasaan orang juga ya. Kita tidak pernah tahu apa yang Lady rasakan gitu kan. Kita tidak pernah memahami betul seberapa dalam sakit hatinya dia atas pengkhianatan Randy gitu. Kita hanya bisa berharap dan mendoakan yang terbaik agar pernikahan ini bisa kembali rujuk, karena di dalam pernikahan ini ada 3 orang anak yang harus kita pikirkan juga perkembangan mentalnya mereka, karena kita tahu dari setiap perceraian yang selalu menjadi korban adalah anak seperti itu. Keduanya apa pernah gitu menghubungi ibu untuk berbicara atau untuk konsultasi gitu semacam? Ya nggak pernah sih ya, karena kalau kami di PGI sih udah layernya udah terlalu jauh sekali ya. Jadi yang terdekat adalah pendeta atau gembala atau hamba Tuhan di mana mereka beribadah gitu. Biasanya memang kalau di Protestan itu kalau misalkan dalam sebuah masalah kayak gini memang berkonsultasi kepada pendeta gitu. Ya. Seperti apa gitu. Ada pendetanya, ada juga tim pastoralnya atau tim konselingnya, tergantung dari manajemen dari masing-masing gereja. Tetapi setiap gereja punya seperti itu. Jadi setiap umat yang kemudian ada dalam persoalan, mereka tahu harus kemana. Oke, mungkin Bu terakhir ada pesan yang Ibu mau sampaikan untuk Randy maupun Lady sendiri ke depannya seperti apa? Ya, setiap orang yang hidup pasti punya masalah ya, dan tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak menyarankan juga untuk Lady harus hari ini memaafkan, karena saya tahu sakit hati itu butuh proses gitu kan. Saya hanya bisa berharap mari kita berpikir bijak dan dewasa bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti akan ada konsekuensinya baik dan buruknya. Mari kita lihat juga kepentingan anak yang ada di tengah-tengah persoalan ini. Mereka juga pasti akan terganggu dengan setiap pemberitaan yang ada saat ini. Jadi ke depan kita berharap bisa rujuk kembali, tetapi kita tahu itu semua butuh proses. Marilah berproses bersama-sama menjadi dewasa dalam iman supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Cukup. Ya. Terima kasih.